sama seperti yang tadi maghrib mandi ke toilet itu sama, masih ada yang kayak manggil, kayak ada ya, tapi manggilnya itu nggak sini, tapi lebih kayak narik. Tapi yang ngejar ke tenda itu yang jalannya merangkak. Cepat banget. Tak, 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 tak. Astagfirullahaladzim. Sampai itu tuh jalan, kita mau naik lagi ke atas tangga itu kesandung, jatuh-jatuhan. Warga itu bilang, iya di situ itu dulu konon ada pasangan kekasih meninggal bunuh diri di air terjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Mang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue nih udah ada Kak Lina. Waduh, Kak, gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Sehat Kak ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga tenggorokan gue habis konser tadi, konser gitu ya. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Kak Lina nih. Nah, sebelum Kak Lina menceritakan nih pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin makasih banyak nih Kak Lina. Iya, sama-sama. Karena udah jauh-jauh ya datang ke sini gitu kan. Jauh banget pokoknya ujung berung dah gitu kan. Iya, benar. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Kak Lina nanti teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu Kak ya. Benar. Oke, kalau boleh tahu Kak pada video kali ini nih, Kak Lina pengen ceritain kejadian saat di mana nih Kak? Iya, jadi kejadian beberapa bulan yang lalu tuh camping sama teman-teman kerja. Oke, camping. Iya, di daerah Bandung lah ya kita. Oh, Bandung tuh banyak tempat camping yang bagus-bagus tuh, nggak kalah kayak Bogor juga tuh ya. Iya, benar, bagus, Jadi, banyak banget tempatnya. Kalau teman-teman semua nggak mau macet-macetan di puncak Bogor, alternatifnya Bandung banyak juga dan destinasi wisata Bandung kan keren-keren gitu kan. Dan kalau boleh tahu tuh intinya ngalamin kejadian apa itu? Iya, jadi pas lagi untuk pas pertama kali datang tuh nggak ada kejadian apa-apa sih Bang Mang. Cuman pas mau tidur, ini digangguin sama makhluk kuntilanak tapi jalannya merangkak. Oh, kuntilanak jalannya merangkak tuh kayak gitu. Oh, merangkak. Lari. Oh, iya kalau kayak itu kayang ya kalau. Ada yang kayang juga. Oh, kayang juga. Iya. Wah, gokil. Jadi ada beberapa macam. Oke. Tapi sebelum dilanjut nih, pengalamannya nih atau kisahnya nih, pengen ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua nih bahwa Kak Lina ini merupakan salah satu tim dari Jalan Buntu ya Kak ya. Oke, jadi teman-teman semua habis nonton video ini teman-teman semua langsung wajib aja nih jangan klik ya, tapi subscribe juga dan tonton juga, linknya tuh ada di bawah video tuh, yaitu Jalan Buntu ya Kak ya. Oke, mungkin tahan dulu nih Kak ceritanya nih Kak. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Ngopi dulu Kak kalau di sini. Tuh kopinya tuh kopi Bandung. Coba kita rasain kopi Bandung. Apalagi kan lagi hujan ya kan. Oh, enak. Ya kan enak kan? Enak kopinya. Cenah-cenah gitu. Oke, langsung aja kita sikat.
Jadi kisahnya ini berawal di tanggal 14 September 2024. Jadi baru beberapa bulan ini nih Bang Mang. Awalnya itu saya tuh kerja di salah satu konten kreator. Kalau di TikTok itu namanya CEO Jalan Buntu. Nah dari situ kita memang ada tugas untuk keluar kota, untuk bikin video sama live. Pas kita lagi kerja, Mas nyamperin kita untuk siap-siap gitu. Mbak, anak-anak suruh siap-siap, nanti kita di tanggal 14 mau pergi ke Bandung, gitu. Mau camping lah kata dia gitu. Oh oke Mas, gitu. Saya kabarin ke anak-anak, terus tibalah di tanggal 14 itu. Di tanggal 14 itu anak-anak kumpul semua di studio, kita langsung berangkat lah. Saat itu kita berangkat itu ada 2 mobil, yang satu itu keluarganya Mas CEO dan Mas CEO-nya. Terus yang satu lagi ini kita nih tim. Di situ drivernya saat itu ada Bang Novita, terus ada Mbak Diana, Mbak Nana, terus di belakangnya itu ada aku, ada Kak Jul sama ada Agil. Ini kita waktu itu berangkat sekitar berlimaan di satu mobil itu. Ya dari situ tuh pertama Mas CEO bilang gini, Mbak nanti arahin lewatnya Jagorawi. Karena kan kita dari Depok. Masuknya tol Limo nih Bang nih. Betul. Biasanya kan lewatnya jadi Cibitung tuh yang macet banget. Nah di situ tuh udah dibilangin nanti kita lewatnya tol Limo, tol Jagorawi sorry. Terus pas di perjalanan itu masih aman-aman aja. Nggak tahu nih kenapa si driver ini dari berangkat kita tuh udah mulai kayak aneh. Driver yang di mobilnya aku Kalina, itu udah aneh, kayak yang biasanya orangnya enak gitu, ini rada emosian terlihatnya tuh di awal dari isi bensin gitu. Terus aku bilang gini, Abang Novita nanti abis ini kita lewatnya lewat Jagorawi ya, jangan lewat Cibitung. Terus dia cuma jawab gini, iya gitu. Sampai pas kita jalan itu, lah kok arahnya malah ke Cibitung. Itu macet banget Bang. Bang, ini kok jadinya ke Cibitung? Iya, gue ngikutin map. Dengan muka yang ketus. Ya udah, akhirnya mau nggak mau ya kita anak-anak cuma ngikut-ngikut aja, pasrah-pasrah aja. Dalam keadaan macet itu biasanya anak-anak tuh nyetel musik. Biasalah musiknya pengennya yang rame gitu biar koplo. Lebih. Iya, kok Abang tahu? Iya, kartu favorit gua. Gitu. Iya. Terus kalian untuk bikin video gitu. Terus pas setel, Bang nyalainnya musik ini ya gitu. Dia nggak mau. Nggak berisik dia bilang gitu. Perasaan pergi sebelumnya nggak ada masalah nih. Dia udah mulai ketus, dia nggak mau ngedenger suara berisik. Dia bilang, nggak berisik. Ini disuruh bapak buat bikin video. Nggak mau, tetap nggak mau. Akhirnya ya karena aku ada tugas gitu ya untuk bikin video, ya aku tetap bikin lah gitu. Ya udah, Nana nyalain itu tipnya, aku bilang gitu, kencengin gitu, bluetoothnya disambungin, aku bilang gitu. Udah, aku selesai bikin video, terus suasana tuh di jalan tuh udah hening. Ya udahlah, udah bete gitu. Anak-anak karena kayaknya ngerasa si driver ini udah nggak ramah nih sama kita. Gitu. Ini nggak biasanya sebenarnya Bang. Biasanya tuh kita pernah pergi sama dia pun happy-happy aja dan enak-enak aja gitu. Terus udah ngelewatin yang di bawah MBZ itu apa namanya? Cikampek. Itu macet Bang total dari sebelum kita masuk ke Cibitung sampai ke Cikampek itu macet total sampai kilometer 57 kalau nggak salah. Itu macet total. Tadinya kita mau lewat ke Subang. Lewat Subang aja nanti kita muter kata dia gitu. Terus nggak jadi, ternyata ke Subang pun macet. Terus aku bilang, Bang, kita nggak jadi lewat Subang, kita lewat Purbalenyi, aku bilang gitu. Ya udah, kata dia gitu. Nggak banyak omong sama sekali pas selama di perjalanan. Itu macet total dari kita berangkat itu jam 7 pagi, terus sampai jam 11 tuh kita belum sampai, jam 12 pun kita masih belum sampai. Kita sampai di lokasi itu sekitar jam 2 siang. Nah, di jam 2 siang itu karena Mas Dani ini udah sampai lebih awal karena dia lewat tolnya MBZ kan naik, jadi lebih lancar lah gitu.
Dia udah nungguin kita tuh di tempat itu, di tempat kita mau ngecamp itu. Yeah. Di situ yang saya lihat pertama kita masuk ke jalan kayak bebatuan. Masih inilah bukan jalan yang di aspal gitu, kan bagus gitu. Kita masuk ke situ, ketemu sama Mas Dani. Parkir lah, terus aku bilang, Mas kita langsung, iya gitu. Barang-barang semua turunin aja dulu, kata Mas Dani tuh gitu. Oh ya udah turunin. Kenapa kalian lama banget, kata Mas Dani. Terus aku bilang, iya soalnya Bang Novita ngambilnya ngikutin map. Map itu ngarahin ke Cibitung, aku bilang gitu. Jadi kita kejebak macet, aku bilang gitu. Oh ya udah turunin aja barang-barang, nanti kita pakai apa tuh kalau yang ada orang yang ngebawain pakai motor. Porter. Iya, pakai itu. Terus oh ya udah gitu. Karena kita juga kan bawa alat untuk nge-live, kita bawa barang-barang juga gitu. Akhirnya dibawa sama porter itu gitu. Di situ yang aku lihat tuh ada gerbang besar gitu. Jadi ternyata tempat kita untuk camping itu bukan cuma untuk camping. Jadi karena ada air terjunnya, itu tuh salah satu tempat wisata juga. Sampai barang udah selesai diturunin, terus udah kita alihin ke orangnya gitu, dianterin, kita masuk nih rame-rame. Kita masuk, masih terbawa suasana sama tempat yang bagus. Tempatnya bagus banget gitu, adem, banyak pepohonan gitu. Memang kan kita sebelum masuk ke tempat itu tuh bener-bener ngelewatin tempat yang tanjakan, tebing-tebingan lah biasalah. Kalau kita mau ke tempat yang bagus itu pasti ngelewatin tempat-tempat yang tanjakan gitu. Masuk itu masih ada loket untuk wisatawan yang mau beli tiket untuk masuk. Terus masih ada warung-warung, sampai kita nemuin ada, ternyata di dalam itu jalanan kecil tuh Bang. Cuman kayak setapak gitu doang. Sebelah sini tuh ada sungai kecil, sebelah kanan, sebelah kiri itu ada kayak jurang. Kayak, bukan jurang sih, ya kayak jurang ke bawah gitu. Jalan ke situ, sampai kita nemuin ada anak tangga ke bawah. Ini anak-anak juga posisinya nggak ada yang rame atau seneng, enggak, karena masih ke bawah suasana sama tadi di mobil nggak enak ya, anak-anak juga posisinya tuh diem semua. Jadi pas kita turun ke tangga itu banyak banget pohonan di sebelah kiri, sama ada kayak kolam bekas pemandian air panas tapi udah nggak kepake. Oke, kebayang. Iya, di situ ada perosotannya tapi airnya udah keruh, udah nggak layak gitu. Di situ tuh kayak yang kok nggak enak ya gitu, kayak padet gitu rasanya gitu. Cuman ya Bismillah aja lah gitu. Dan pas banget kita datang itu memang lagi ada acara kegiatan anak-anak pramuka. Jadi rame tuh di tempat itu tuh gitu. Pas ngelewatin dari si kolam itu, memang ada tempat kayak untuk ayunan, ada tempat untuk bermain lah gitu. Terus di situ juga ada satu pohon nangka di dekat situ. Kita ngelewatin tempat itu sampai kita naik ke anak tangga lagi. Nah di situ baru tuh kayak ada kita tuh semacam kayak lembah kali ya Bang. Jadi dikelilingin sama pohon-pohon besar. Itu tempatnya lega banget. Itu kenapa kita ngambil di situ? Karena kita kan tujuannya mau live nih. Jadi kita butuh tempat yang lebih besar. Pas kita lagi di situ ternyata udah ada orang yang nyambut kita di situ. Kang, ini tendanya udah jadi, kata dia gitu. Tendanya dipojokin di sini ya. Pas banget memang dipojokin di dekat tebing dan ada pohon. Terus di situ Mas Dani cuma bilang gini, yang perempuan nanti di tenda sebelah kanan ya, yang laki-laki di tenda sebelah kiri. Nah, terus aku bilang, oh ya udah ya Mas, itu tuh pas dari kita nyampe jam 2, itu tuh kayaknya udah mau masuk azan asar. Mbak, nanti kalau misalnya udah rapi semua, di set ya untuk kita habis asar mau live, kata dia gitu. Oh ya udah iya Mas. Di set tempatnya sama aku tuh untuk nge-live. Pas di jam 4 kita mulai nge-live tuh, Tapi ada teman aku yang namanya Agil nggak ikutan. Dia bilang gini, Kak, aku ngelihat air terjun ya di bawah.
Emang air terjunnya tuh harus ngelewatin kayak tebingan gitu baru dia bisa ngeliat. Oh ya udah iya aku bilang. Kita lanjut nge-live, itu masih biasa aja bang, masih ya enak lah gimana sih kita ngerasain pemandangan yang bagus, pohon-pohon besar, angin enak gitu. Udahlah kita ke bawah suasana enak-enak aja. Sampai selesai live itu di jam 5:30. Terus aku bilang gini nih sama temanku Kak Juli. Kak Jul, ini tempatnya enak ya, aku bilang gitu. Iya ya Kak, walaupun di tengah hutan, tapi kita nggak berasa apa-apa ya, aku bilang gitu. Nggak ada yang nggak nakutin gitu. Aku sempat ngomong begitu sama Kak Jul. Di hati tuh mikir gini, wah ini bakalan betah nih, karena tempatnya enak banget, terus nggak nakutin. Mandi tuh kita pas sebelum maghrib, kita mandi karena memang habis isya kita mau untuk lanjut lagi live gitu. Ya udah Mbak, kalian beres-beres aja, terus makan. Kalau udah makan kita lanjut live lagi katanya gitu. Oh ya udah iya. Sebelum ke kamar mandi itu, aku turun ke anak tangga, aku ngelewatin si pohon nangka yang tadi ada lapangan itu, yang ada permainan. Aku ngelewatin itu dulu. Nah, terus aku belok ke kanan. Di belok ke kanan itu semacam ada gua kecil. Pertama sempat gini, bagus banget ya tempatnya, guanya tuh estetik lah menurut aku untuk foto-foto cakep nih gitu. Pas banget aku pakai baju ini saat itu. Kan tebingan gini si guanya itu, kok pengennya nengoknya ke sebelah kiri ini nih. Nggak tahu itu pengennya kayak gitu, tapi nggak diikutin. Apa sih gitu, cuman apa sih. Ke toilet lah ceritanya, toilet, mandi gitu, terus bersih-bersih. Setelah itu balik, Mbak Nana, Kak Jul, ntar abis ini kita makan apa ya gitu, aku bilang gitu. Oh ya udah Kak, kita masak ini aja, masak ayam aja, kata dia gitu. Oh yaudah ntar kita masak mie juga ya, iya gitu. Kita masih ngobrol aja kayak biasa. Balik lagi ke tenda, kita bikin makanan tuh. Kita makan, sampai akhirnya di Isya. Di Isya tuh, Mbak, ini setnya dipindahin ya, jangan di situ, dibikin ke tengah, kata dia. Oh ya udah dibikin ke tengah. Sampai di tengah itu, aku tuh masih yang biasa aja, nggak ada rasa apa-apa. Kak, tapi udah mulai gelap bang. Kok ngelihat ke atas tuh, kok langitnya beda ya? Sempet kayak gitu. Sampai akhirnya si Mas Dani ini nyuruh orang untuk sewa lampu tembak karena kita mau nge-live kan. Terus ya udah pakai lampu tembak aja gitu. Jadi dari ujung itu dipasang lampu tembak ke arah kita nge-live. Biasa aja itu. Masih banyak suara anak-anak pramuka juga gitu. Nge-live itu kan aku ngenalin produk kan. Iya. Jadi aku duduk di sini, yang lain itu joget-joget di belakang, aku ngadep ke sana. Di situ tuh banyak banget pohon-pohon tinggi, pohon-pohon besar. Sambil aku ngomong gini, ngadep kamera gini-gini, kok sekilasan di pohon itu ada yang kayak jalan. Kalau aku lihat kayak ada buntutnya, kayak semacam monyet. Di belakang sosok itu? Di belakang pohon? Iya, bukan di pohon. Oh di pohon, malah di pohon. Pikir aku berarti ada monyet nih di sini. Aku pikirin gitu. Mungkin emang ada monyet. Tapi kok lama-lama warnanya putih. Tapi ya udahlah, aku coba ya fokus lagi gitu. Akhirnya ke bawah suasana nih bang, happy aja gitu udah gitu. Wah iya ya, gitu ngejelasin produk kayak biasanya gitu. Sampai di mana tuh kayak aku ngerasa kayak udah mulai nggak enak nih, karena di belakang itu selalu ada yang sak, kayak ada yang jalan. Tapi kok suaranya berat. Sempat mikir, mungkin anak-anak. Aku sampai nengok-nengok ke belakang, tapi anak-anak duduk gitu. Karena kan kita itu kayak ngasih hadiah untuk yang check out kan. Nah setiap kali yang check out itu kan joget-joget. Nah anak-anak itu saat itu nggak ada yang check out. Bener-bener pada duduk semuanya gitu, nggak ada yang gerak sama sekali. Aku ngeliat anak-anak cowok juga nggak yang gimana-gimana gitu. Udah aku nggak berani cerita ke temen juga, nggak berani ngomong ke Mas Dani juga gitu. Ya kayak biasa aja gitu. Sampai di mana live tuh selesai di jam 11:30. 11:30 malam. Padahal biasanya waktu kita ke Dieng, itu live bisa sampai jam 11:30, bisa sampai jam 1 malam. Gokil. Itu tuh live sampai jam 11:30, Mas Dani ngomong gini, dia ngasih clue gini. Udah
selesai kata dia. Soalnya udah banyak banget nih yang ngeliatin kita. Terus aku bilang nih sama Mbak Nana, jadi sebelum selesai live itu emang aku ke toilet tuh Bang, berkali-kali. Jadi pertama kali aku ke toilet itu, aku ke toiletnya sama Mbak Nana. Aku bilang, Mbak Nana anterin aku ke toilet yuk gitu. Jadi pas ada jeda untuk ke toilet, aku ke toilet. Nah setiap kali aku mau ngelewatin toilet itu tuh, ngelewatin si pohon nangka itu lagi. Setiap kali ngelewatin situ, di sebelah kiri, di deket kolam itu kayak ada yang merhatiin kita, kayak penuh gitu tempatnya. Kayak penuh, padahal nggak ada orang, tapi rasanya kayak penuh gitu. Cuman nggak berani nih ngomong sama temen nih. Sampai kita ngelewatin lorong itu lagi. Dan sama seperti yang tadi maghrib mandi ke toilet itu, sama masih ada yang kayak manggil, kayak ada ya. Tapi manggilnya itu nggak sini, tapi lebih kayak narik sini. Tapi aku nggak berani nengok, lagi-lagi aku nggak berani nengok. Ngelewatin dari lorong itu, aku nyium bau wangi. Ada wangi melati, tapi lebih banyak kayak wangi bunga. Wangi. Di situ cuman mikir gini, ya namanya ini hutan, siapa tahu ada bunga atau tumbuhan yang wangi. Logika aku masih gitu. Ke toilet, sampai di toilet itu memang ada pohon bambu. Itu di pas mau masuk ke toilet ini kan di sini pohon bambu nih, sana ini. Itu aku kayak ngeliat kayak ada orang mundar mandir. Tapi aku masih acuhkan. Terus dari toilet, Mbak Nana tungguin di depan ya. Iya Kak, santai kata dia gitu. Sambil ngobrol tuh sampai Mbak Nana udah gitu. Ya udah, yuk pegangan ya. Padahal aku sebenarnya itu udah ngerasain gak enak. Tapi buat biar aku ngerasa nyaman, aku pegangan sama Mbak Nana. Terus aku bilang, Mbak Nana seru ya di sini. Aku bilang gitu. Iya besok kita masak apa ya? Aku alihin obrolan. Nah terus sampai ke tempat kita nge-live lagi. Terus nggak lama pengen ke toilet lagi. Selang beberapa menit dari situ mungkin karena cuacanya dingin kali ya gitu. Pengen ke toilet lagi. Ke toilet pun masih sama rasanya, tetap di tempat kolam itu rasanya penuh, di atas tebing itu masih ada yang manggil-manggil, tapi kayak joget gitu, masih wangi. Nah, tapi sampai ke toilet yang ke berapa kali itu masih ada suara anak-anak yang pramuka itu. Nah, anak-anak pramuka ini tempat kemahnya itu beda sama kita. Kalau kita kan di lembah, kalau anak-anak itu di tempat yang memang dikhususkan untuk camping. Jadi penuh di situ, di bawah dekat air terjun. Jadi dari toilet itu kita masih ngeliat tuh anak-anak masih ada. Sampai akhirnya udah live selesai. Karena aku posisi mau lanjut tidur kan ya, jadinya aku kayak ya udah deh aku persiapin, aku mau pipis lebih awal karena takutnya nanti pas udah lagi tidur pengen pipis gitu. Jadi yaudah pipis lagi gitu. Padahal anterin ke toilet lagi ya, sekali lagi kalau bilang gitu. Iya Kak katanya. Sambil kita pegangan senter nih Bang berdua. Jadi aku megang senter, dia megangin tangan aku gini. Karena kan kita menurunin anak tangga kan. Nah, nggak tahu kenapa tadinya tuh dari kita pertama kali ke toilet sampai kita ke toilet yang keempat kali itu nggak ada tuh kita nyenterin ke sini nggak ada. Itu nggak tahu kenapa pas kita nyenterin gini, terus kita nyenterin ke pohon nangka yang di depan kita. Di situ aku cuman, Mbak Nana, ya Kak turunin lagi senternya. Mbak Nana, ya udah ayo Kak jalan pelan-pelan. Di situ aku ngelihat banyak banget bayangan putih, nggak cuma satu. Jadi ada yang besar satu, terus yang kecil-kecil di ranting-rantingnya banyak juga di situ. Ada bayangan putih. Di situ kita nggak ngomong apa-apa, cuman masih ngelewatin pohon nangka sambil numpang ya. Aku sampai lewat, sampai masuk ke dalam toilet. Tuh kayaknya nih anak-anak pramuka yang tadi aku lihat udah pada istirahat, udah nggak ada suara tuh aku dengar. Arah balik lagi. Walaupun kita udah ngeliat tadi putih-putih di pohon nangka, kita nggak ngobrolin lagi. Kita masih kayak
mengalihkan obrolan gitu, kayak Mbak Nana tadi Kak Jul minta apa gitu. Oh iya Kak Jul minta, sambil kita balik ke tenda, oh iya Kak Jul minta cumi gitu. Oh ya udah, besok kita jalan aja ya kaki ke pasar, kita beli cumi, aku bilang gitu. Oh ya udah, ntar kita masak gitu ya. Sebenarnya itu mengalihkan, biar rasa aku tuh nggak terlalu gitu. Sampai ngelewatin pohon nangka lagi, nggak berani tuh untuk nyanterin. Cuman kita nyanterin ke arah kaki kita karena kan kita ngelewatin tangga-tangga kan, beberapa anak tangga. Sampai ke tempat tenda, nggak cerita juga. Di situ cuman gini, Mas Dani bilang, ya udah istirahat, jangan begadang. Besok pagi soalnya kita masih ada tugas katanya. Oh ya udah iya. Anak-anak cewek masuk ke tendanya. Ternyata pas anak-anak cewek masuk ke dalam tenda, si cowok itu nggak masuk ke dalam tenda. Dia masih kayak bikin mie, masih masak lah gitu. Ya udahlah, biarin kita sampai akhirnya aku coba buat tidur. Ini kita bertiga tidur nih. Ada Kak Jul, ada Mbak Nana, ada aku. Aku di pojok. Saat itu pas kita lagi coba tidur, kita masih ngedenger suara anak-anak cowok ini masih beraktivitas nih di depan gitu. Pas kita ngecoba tidur, ternyata saya dengar ada suara orang ketawa. Semacam suara binatang tapi ketawa. Hihihi. Di situ cuman, Kak! Teman-teman tuh pada Kak! Iya. Terus aku bilang, Mas, aku bilang. Kenapa? Ada yang ketawa, aku bilang. Di mana? Udah bukan kali, udah tidur. Enggak, itu ada yang ketawa. Ya udah biarin tidur. Terus aku bilang ini, Mas, jangan tinggalin kita ya, jagain aku bilang. Iya tuh anak-anak cowok juga ada kok jagain di depan. Karena udah nggak nyaman nih rasanya, nggak nyaman. Akhirnya aku bilang nih sama temenku, kayaknya aku perlu minum obat tidur deh, nggak beres nih kayaknya gitu. Terus mau diambilin minum Kak? Iya ambilin minum deh aku bilang gitu, diambilin minum. Pas diambilin minum, aku minum tuh obatnya. Terus aku mikir gini, apa aku tak kabur ya, tadi sore aku ngomong tempatnya aman-aman aja gitu. Sempat mikir gitu, udah minum obat tidur masih nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur sama sekali. Jadi pas kita mau tidur tuh Bang, setiap kita meremin mata, yang ada tuh malah mereka-mereka. Yang aku lihat malah pas aku merem pertama kali itu, ada kuntilanak yang jalannya itu merangkang, lidahnya itu panjang. Sambil lidahnya dikeluarin, terus dia merangkang ke arah tenda kita. Semakin aku nggak bisa tidur. Coba merem lagi, aku ngelihat ada sosok tinggi gede di lapangan yang dekat kolam. Astagfirullahaladzim. Di situ masih istighfar, aku masih sholawatan. Sampai coba buat merem lagi, aku ngelihat banyak sosok. Ada kayak semacam kuyang, yang cuman lehernya doang tapi badannya tuh di bawah nggak ada. Ada yang kuntilanak kayang, jalannya merangkak, tapi banyak banget. Tapi yang ngejar ke tenda itu yang jalannya merangkak. Cepat banget. Tak. Sampai di tenda belakang ini, pas bagian aku tidur itu, ada si kuntilanak yang merangkak itu. Di situ. Astagfirullahaladzim. Udah mas, aku selalu manggilin mas. Ya udah tidur. Sampai teman aku, udah Kak tidur aja Kak. Iya tapi nggak bisa. Ya udah Kak, ayo kita tidur. Aku tuh bertiga udah yang saling ngelindungin gitu satu sama lain gitu. Udah yuk kita tidur gitu. Sampai di situ aku nggak sadar tuh. Pas aku bangun, yang aku lihat udah banyak orang. Jadi kalau kata temen aku ke Masukan. Di situ udah ada mamang-mamang yang jaga tempat itu gitu. Terus ada beberapa orang juga di situ gitu. Udah rame gitu. Nggak tahu itu pengennya pipis lagi, pengen ke toilet lagi. Aku bilang gitu. Ya udah, yuk kita ke toilet, kita anterin rame-rame. Saat itu ada si mamang penjaganya juga gitu. Ayo saya anterin teh katanya. Tapi saya nggak mau lewat pohon nangka, nggak mau. Gimana pun caranya, saya mau ke toilet tapi nggak mau lewat pohon nangka itu. Aku bilang gitu, nggak mau. Ada satu toilet yang jalanannya tapi nggak pernah dipakai sama orang karena tebingan gitu kan, dan itu tuh ada aliran air kayak semacam buat ngalirin ke toilet warga. itu ya? Oh, iya, warga gitu.
Tuh. Terus itu pas perjalanan mau ke toilet itu sebenarnya aku dianterin sekitar ada 5 orangan. Memang jalannya tuh semak-semak banget tuh bang ke atas gitu. Bener-bener susah deh. Ini kalau sampai jatuh aja kayaknya ini mah jatuhnya langsung ke bawah gitu karena itu tebingan. Wah ini bener-bener susah banget untuk ke toilet doang. Sampai di dalam toilet itu aku kan dianterin sama Kajul nih, perempuan juga. Ya udah Kajul anterin nih sampai dalam gitu, jagain takutnya nanti di dalam ada apa-apa gitu. Pas di toilet udah aku selesai, aku keluar. Nah si Mamang penjaga villa ini nanya, penjaga tempat ini nanya, kenapa emangnya teh? Nggak apa-apa gitu. Tadi teteh ngapain emangnya? Nggak ngapa-ngapain gitu. Teteh lagi dapet ya kata dia gitu. Terus aku bilang iya, aku bilang gitu. Tapi teteh tahu belum sebelumnya kalau teteh udah dapet? Tahu, aku bilang gitu. Cuman memang saat itu pas ngebersihin si pembalut itu cuman nggak dibungkus ke plastik lagi. Jadi cuman dibersihin, langsung dibuangnya ke tempat sampah. Oh gitu katanya. Iya katanya. Ya udah katanya. Berarti malam ini nggak boleh tidur di tenda katanya. Terus aku bilang gini, kenapa? Aku bilang gitu, nggak apa-apa karena posisinya aku nggak mau ngerepotin orang kan bang. Aku bilang, nggak apa-apa aku tidur di tenda aja, aman kok, aman gitu. Nggak bisa nih ini kalau kayak gini nanti yang ada balik lagi kata dia gitu. Terus kita akhirnya jalan lagi sampai kita ngelewatin itu lagi, tebingan itu lagi sampai ke tenda. Pas di tenda itu, aku masuk tuh ke dalam tenda, mau maksain untuk tidur di tenda aja gitu, karena aku balik lagi aku nggak mau ngerepotin orang gitu. Udah teh katanya pindah aja, soalnya ini udah nggak aman, takutnya nanti bukan tengah malam, nanti kalau udah pagi, teteh begini lagi gimana katanya gitu. Ya udahlah saat itu nurut, bawa aja teh. Yang penting-penting kayak dompet, handphone katanya. Kalau barang-barang mah baju biarin taruh sini katanya gitu. Oh ya udah aku taruh situ kan semua barang-barang. Aku cuman bawa tas isi dompet sama handphone. Terus aku bilang, aku nggak mau lewat sini. Aku bilang gitu. Aku nggak mau lewat pohon nangka. Nggak bisa, kita harus lewat pohon nangka karena kalau kita lewat tebingan yang tadi, nih kita ramean nih gitu. Sekitar kayak 7-8 orangan gitu. Nggak bisa, ini kita ramean. Dan memang salah satu teman aku Mbak Nana itu, maaf untuk badannya kan lebih besar jadi takut dianya nggak bisa gitu untuk lewatin tebingannya. Gak bisa ini kita harus ngelewatin pohon nangka itu, nggak apa-apa kok, aman kita jagain. Ya udahlah gitu, mau nggak mau kita, iya gimana, salah satu pilihannya itu doang gitu. Pas kita dari tenda turun lagi ke bawah, ngelewatin pohon nangka lagi dong sama lapangan yang ada kolam itu. Wah makin banyak bang di situ yang tadinya nggak agresif, itu malah yang nongolin semua. Ya dari sisi kanan kiri tuh aku udah astagfirullahaladzim. Aku cuma ngeliatin ke bawah, udah kayak ngeliat ke bawah aja. Aku gandengan sama Mbak Nana. Ya Mbak Nana, udah merem aja kak, merem gitu. Biarin sama aku aja, nanti aku arahin jalannya gitu. Sampai ini nih aku berasa nih, ini kayaknya aku merem padahal, tapi aku ngerasa ini kayaknya kita ngelewatin kolam ini nih. Soalnya kolam ini rasanya nggak enak nih, penuh banget rasanya, nggak enak nih. Di belakang itu tetap ada yang ngejar, yang kuntilanak itu lari, ngejar, kataku astagfirullahaladzim. Sampai itu tuh jalan kita mau naik lagi ke atas tangga itu kesandung, jatuh-jatuhan. Kita tuh yang udah jalannya ke atas rada licin. Terus kita ramean, akunya pun karena aku larinya itu karena takut kan gitu. Udah jatuh, diri lagi, aku jatuh lagi, diri lagi, sampai akhirnya udah nyampe di atas, masih ada suara ketawa. Nah saat itu Mbak Nana tahu. Nah Mas Dani di belakang, kan ingin kita kan jagain. Udah, diem nggak kata dia. Udah, lurus jalan kata dia. Kita jalanin yang jalan setapak yang samping pinggirnya itu ada kali kecil itu. Sampai di situ jalan cuman itu masih ada yang ngejar bang. Nggak cuman di situ doang gitu, sampai nyampe di gerbang. Ternyata di masjid itu tadinya kan kita mau tidur di masjid. Pertama nggak enak sih sebenarnya, kok masjid untuk tempat tidur. Kedua ternyata memang dikunci. Nggak bisa Kang. Oh ya udah deh kita ke mobil aja, nanti kita nyewa villa dekat sini katanya.
Oh ya udah. Sampai di mobil itu aku udah mulai tenang nih. Udah mulai tenang. Aku ngerasanya kayak mereka itu mengejar itu cuman bisa sampai gerbangnya doang. Tapi aku masih ngelihat dia kayak mau, aku nggak tahu dia entah mau nerekam aku, entah itu mau gimana, aku nggak tahu. Tapi dia ngejar gitu. Nah di situ malah Kak Jul yang diganggu. Ternyata aku baru ngeh pas di mobil itu Mas Dani itu masih live. Jadi dari awal kejadian itu dia lagi nge-live. Oke. Sampai di mobil itu dia kameranya itu diarahin ke Kak Jul. Jadi di depan itu ada driver, ada temennya Mas Dani, di belakang itu aku, Mbak Diana, Mas Dani, di belakangnya lagi itu Kak Jul. Kak Jul tuh nggak mau Pak, nggak mau duduk di belakang, nggak mau. Ini ada yang ngikutin. Dia bilang, mana kata dia. Sampai dia akhirnya nunduk di bangku, dia nggak mau ngelihat. Dia nangis di situ, nggak apa. Tapi Mas Dani lagi-lagi di situ mencoba bikin kita tenang kali ya gitu. Nggak ada apa-apa. Dari tempat kita camping sampai ke villa itu sih kayaknya sekitar cuma 7 menitan lah. Nggak begitu jauh gitu, 7 menit. Sampai kita di villa. Sampai di villa itu kita masuk, udah beberes kan. Jadi beberes, kita tidur di satu kamar. Aku, Mbak Nana, Kak Jul tidur bertiga. Ternyata Mas Dani terus sama si Akang yang jagain kita itu ikut. Dia milih untuk jagain kita di depan kamar. Dia ngobrol kalau nggak salah sampai pagi itu di situ jagain. Karena aku tadinya sebelumnya minum obat tidur, mungkin obat tidur itu udah mulai ngefek. Aku baru bisa tidur tuh Bang, di villa itu mulai tenang. Aku tuh sampai villa sekitar jam 2:30, jam 2:30 lah itu ya sampai villa. Terus aku bangun sekitar subuh. Bangun, aku ngeliat temen aku udah bangun. Udah, emang ternyata kita tuh dapetnya barengan. Jadi nggak ada yang sholat nih. Udah bangun, udah. Kak semalam kenapa sih? Temenku nanya. Iya nak, kakak ngeliat ini. Dan ternyata yang aku rasain, teman-teman aku ikut rasain. Apa yang aku lihat, teman-teman aku ikut lihat. Kak, ada yang penari ya di gua. Iya Nana lihat. Kak, ada kuntilanak yang jalan di gini ya? Iya Nana lihat. Kak Jul, Kak ada kuntilanak kurus, rambutnya panjang, tapi senyumnya lebar. Iya ada, aku bilang. Ternyata bukan aku doang yang aku ngeliat. Nah mereka juga ternyata teman-teman aku ngerasain hal yang sama. Sampai akhirnya kita kepikiran nih cowok-cowok. Nah cowok-cowok ini yang 2 orang ini, yang driver Bang Nopita sama Agil, itu tetap di tenda Bang, jagain barang-barang. Kita keingetan dong sama mereka gitu. Jam 6:30 itu kita nelpon mereka nih, video call gitu. Terus video call, kalian gimana? Aku bilang gitu. Aman gitu. Nih dingin banget nih tempatnya, kata dia gitu. Nih gue lagi ngopi nih, kata dia gitu. Oh ya udah. Tapi semalam bisa tidur gitu. Enggak lah, kata dia gitu. Emang kenapa? Di tenda kayak ada yang tawaf. Tenda tuh diputerin katanya. Orang kali. Enggak, orang dilihat nggak ada orang. Tapi ada yang muterin banyak, kata dia. Terus Gil, apa yang Agil rasain? Apa yang Agil lihat lagi? Sebenarnya pas Teteh sebelum kesurupan, aku kata dia, Agil juga ngeliat. Agil juga kalau mau merem ngeliat itu ada kuntilanak, dia bilang gitu. Terus bedanya Agil ini ngeliat ada sosok ular. Wujudnya kakek-kakek, tapi bawahnya ular. Agil ngelihat itu Teh, kata dia. Terus, tapi Agil bisa tidur. Paksain sama Agil, katanya. Oh dipaksain gitu? Iya. Akhirnya karena mereka cowok-cowok ini cuek mungkin ya gitu. Akhirnya mereka bisa tidur. Karena aku nggak tega nih ngelihat mereka, balik lagi yuk ke tenda, aku bilang gitu. Balik lagi Kak, serius gitu. Iya, aman nggak? Aman gitu. Karena aku pikir kan masih pagi kan. Terus pas aku izin sama Mas
Mas Dadi kita balik ke tenda ya gitu. Oke tunggu gitu. Nggak usah kita jalan kaki aja aku bilang. Emang tahu tempatnya? Aku pakai map aku bilang gitu. Oh ya udah jalan. Sampai dari villa ke tempat kita camp kita jalan kaki tuh Bang. Enak suasananya sih bagus, tempatnya bagus banget gitu. Kita masuk ke area perkemahan. Itu udah banyak orang, banyak yang karena itu salah satu tempat wisata juga, jadi banyak yang datang untuk ngelihat air terjun pagi-pagi tuh gitu. Ngelewatin tempat itu lagi, si kolam itu lagi, ngelewatin pohon angka itu lagi. Tapi siang itu rasanya enak, nggak terlalu kayak malam. Gitu. Iya pas sampai di tenda, ya udah aku ternyata ngelihat anak-anak emang udah lagi bikin kopi. Terus aku bilang, ya udah makan aja yuk, gitu kita sarapan gitu. Ntar kita mau ada live lagi aku bilang gitu. Oh ya udah tapi kakak mau mandi dulu nih aku bilang gitu. Ke toilet tuh aku ambil barang-barang, aku ke toilet lagi. Saat itu aku ke toiletnya sama Agil. Ngelewatin pohon nangka itu lagi, gua itu lagi. Setelah gua itu kan di malam hari wanginya wangi banget ya Bang. Pas mau masuk ke toilet, kok wanginya nggak ada. Hilang. Sama sekali nggak ada wangi apa-apa. Aku nggak ngomong nih sama Agil gitu. Aku ke toilet, aku mandi, aku bersih-bersih, Agil nungguin di depan. Sampai selesai, aku ke Agil, kita jalan lagi. Sebelum masuk ke lorong itu atau ke gua itu, Agil ngomong, "Teh, semalam kan di sini wangi banget." Sama. Gitu nyari wanginya, nggak ada, normal aja gitu. Oh ya udah biarin Gil. Di tenda itu ternyata Mas Dani itu karena nungguin kita sampai pagi, mungkin dia tidur sampai siang. Jadi ke tenda kita itu sekitar jam zuhur, pas zuhur. Pas dia datang, maaf ya soalnya kita baru bangun tidur, semalam kita tidurnya pagi banget gitu, abis subuh kita baru tidur. Oh ya udah nggak apa-apa Mas, aku bilang gitu. Itu aktivitas kita masih biasa. Abis zuhur kita nyiapin makan, anak-anak cowok sholat, serta sholat. Kita bikin video untuk produk. Setelah udah bikin video semuanya, Mas Dani bilang, abis asar kita live lagi. Ya udah. Sampai akhirnya abis asar kita nge-live lagi tuh Bang, live. Selesainya di jam 5:30. 5:30 itu Mas Dani sempat gini, mau balik ke villa atau mau di sini? Karena aku kasihan sama teman-temanku yang cewek-cewek ini, ya udah Mas, kita tetap live di sini abis Isya, tapi selesai live kita balik lagi aja ke villa. Oh ya udah iya. Kita mandi, bebersih kayak biasa, terus kita makan, selesai anak-anak cowok sholat Isya. Itu kita set untuk live lagi. Setelah udah kita live, udah kayak biasa aja kayak live pertama gitu, happy gitu. Tapi lagi-lagi selama kita live itu ternyata gangguannya itu lebih banyak. Lampu tembak yang kita sewa mati berkali-kali. Padahal kata si akangnya itu lampunya nggak kenapa-napa. Mati lagi. Akhirnya kita putusin gak usah pakai lampu tembak karena berkali-kali kita nyalain mati lagi. Kita pakai lampu tuh saat itu seadanya. Terus sampai ada yang ngedenger ada suara lagi. Kalau setiap hening itu kayak ada suara langkah kaki lagi. Ya tapi balik lagi kita tetap biasa nge-live. Akhirnya udah selesai nge-live itu, ya udah kita nge-live sampai jam segini aja. Itu juga nge-live-nya udah selesai itu di sore hari. Enggak sampai tengah malam. Waktu itu kalau nggak salah sampai jam 11. Udah selesai kita nge-live. Ya udah cewek-cewek balik aja ke villa gitu. Jadi biar cowok-cowok nih yang jagain barang-barang di tenda. Oh ya udah. Sampai di situ kita balik ke villa. Kalau di villa kan tempatnya nyaman, emang nggak ada yang gitu-gitu. Ya udah nyampe villa tuh kita ngobrol kayak biasa sebelum tidur, terus kita tidur, kita istirahat. Sampai di paginya kita masih nelponin cowok-cowok nih keadaannya gimana gitu. Terus aku tanya, semalam lebih parah Kak, nggak bisa tidur di tenda. Tenda kita, barang-barang kita masukin semua ke tenda. Terus, iya kita amanin di tenda. Anak-anak itu tidur di mobil. Karena gangguannya dia bilang lebih parah malam kedua. Ya udah deh, akhirnya di situ Mas Dani mutusin, ya udah berarti anak-anak cewek nggak usah balik lagi ke area camping.
Anak-anak cowok suruh bawain barang-barang semuanya ke mobil, terus lanjut ke sini aja. Akhirnya kita nungguin si cowok-cowok selesai packing ke arah tempat kita, sampai dia sampai, ya udah kita sarapan, kita aktivitas di villa akhirnya. Nah, sampai di situ ya udah kita nggak balik lagi ke villa. Tempat camping. Dan di situ kita ngobrol nih Bang sama warga di situ. Terus kita cerita gitu. Iya tadinya kita camping di tempat ini gitu. Cuman karena agak ada gangguan, makanya kita campingnya kita pindah ke villa gitu. Di mana? Di situ. Oh di situ kata dia gitu. Terus si warga itu bilang, iya di situ itu dulu konon ada pasangan kekasih meninggal bunuh diri di air terjun. Dan sosok ular itu ya memang yang menempati tempat itu di air terjun. Emang kalian pasang tenda di mana? Dekat air terjun? Enggak Pak, kita di lembah. Di lembah? Iya. Coba kamu tanya sama penjaganya. Kenapa? Gitu. Sebelumnya pernah ada nggak yang jagain bangun tenda di situ? Terus kata si penjaga tempat itu dia bilang, emang teh sebenarnya belum pernah ada yang diriin tenda di situ. Selama ini baru teteh nih sama teman-teman yang diriin tenda di situ. Sebenarnya itu bukan tempat untuk diriin tenda. Ya dari situ ya akhirnya kita nggak ke kemah, kita balik ke daerah kota Bandung. Jadi kita mainnya di daerah kota Bandung. Sampai akhirnya pulang lagi ke rumahnya. Kak Lina ya? Iya. Oke. Segitulah kira-kira ceritanya aku dari camping di Bandung. Di Bandung, oke. Diminum dulu Kak Lina kopinya. Oke. Gokil. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua. Pengalaman dari Kak Lina saat itu camping di daerah Bandung. Iya. Ya Kak, yang dimana belum lama lah bisa dikatakan kayak gitu. Nah sebenarnya kira-kira nih Kak, dari penyebab semua gangguan kita bilang lah, penyebab utamanya kita mengesampingkan yang ini dulu ya, yang ternyata kan ada sepasang kekasih yang meninggal di situ kan. Apa mungkin sebelum nanya ke warga, Kalina nyimpulin gara-gara gue dapet kali ini atau haid gitu? Sempat kepikiran ke situ dulu? Jadi memang pas datang ke tempat itu, aduh haid lagi gitu, sempat gitu. Tapi ya udahlah Bismillah aja gitu. Udah tahu sebenarnya dari awal gitu. Nah pas mulai kemasukan, terus penjaga situ nanya gitu, oh ini gara-gara haid nih gitu. Oh ya udah gitu. Oh berarti ini memang gara-gara haid. Gara-gara haid. Tapi pas ada pernyataan dari warga situ juga dan dari yang jaga, memang satu tempat kita diriin tenda itu belum pernah ada yang diriin tenda di situ karena bentukannya lembah. Kedua, di situ memang banyak sosok penjaga gitu. Apalagi jadi ular itu kenapa bisa ikut gangguin kita juga karena memang sebelumnya teman aku kan Agil nih sempet main ke arah air terjun. Oh, berarti tempat camping itu nggak jauh dari air terjun? Nggak jauh. Dan ternyata air terjun itu punya penghuni, ibaratnya kayak gitu ya, yang sosok ular yang kepala badannya itu kakek-kakek. Kayak kakek. Oke. Nah, sebelumnya Kalina termasuk orang sensitif apa gimana akan hal itu? Oh, berarti udah emang sensitif gitu, tambah lagi mungkin datang bulan, terus kemudian tempatnya ternyata punya historikal kayak gitu ya. Maka terjadilah gangguan-gangguan yang sebenarnya nggak kita harapin gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian nih Kak, suasana area kami itu emang banyak wisatawan atau gimana itu? Di tempat Kalina yang diriin tenda tuh? Kalau untuk wisatawan itu palingan ada 1-2 yang ngelewatin karena memang itu kan bentukannya kayak lembah gitu. Lembahan, ya Bang. iya. Jadi nggak ada jalan lagi. Jadi kalau misalnya mereka tuh kayak cuma penasaran ada apa sih gitu. Terus mereka balik lagi gitu. Cuman ada sekitar 1-2 orang karena
tujuan mereka kan ke air terjun. Jadi kalau misalnya mau ke air terjun itu bisa ngelewatin gua atau lorong yang tadi aku lewatin. Oh, oke. Nah, emang kan banyak juga nih tempat-tempat wisata yang udah di setting sedemikian rupa supaya daya tarik wisatawan datang banyak, tapi ada juga yang ketika udah dibuka wisata tersebut gitu kan, ada aja tuh yang entah itu bangkrutnya nggak tahu ya karena apa. Kan kadang para wisatawan kan bisa menilai dengan sendirinya gitu, entah mungkin kalau logika kita kan wah fasilitasnya gitu, tapi kan ada WC juga gitu kan. Terus mungkin pengelolanya nggak bener, tapi kan ada pengelola juga mamang itu gitu kan. Ada. Berarti sepi itu ada apa kan gitu ya, logika kita gitu kan nih. Nah kan sempet nanya-nanya ke warga, maksudnya bahwasanya di situ ada sepasang kekasih yang meninggal gitu kan. Itu di tahun berapa itu kan? Itu katanya di zaman dulu. Oh, Jadi berarti udah lama gitu ya. Oke. Jadi dulunya ada sepasang kekasih memang bunuh diri di sini. Oke. Nah, kan Kalina sempat kesurupan tuh. Apa yang dirasain Kalina saat kesurupan? Pertama tuh kayak pusing, mual, badan tuh pegel. Pegel pertama dari kaki, dari ujung kaki. Oke. Kok pegel rasanya, kok nggak enak. Pusing, mual. Ternyata ya pas aku tanya sama temanku, aku kemasukannya sosok ular. Oh, ular yang tadi kepala yang dilihat sama Agil juga itu ternyata ya. Berarti kan bisa diambil kesimpulan dari kejadian Kalina, teman-teman yang lain juga merasakan lah. Iya. Entah itu walaupun nggak sama ya, ada yang ngerasain begini, ada yang ngerasain begini, tapi intinya kan dapetin gangguan lah hampir semua gitu kan. Oke, nah terus kemudian nih Kak, masalah yang pohon nangka. Nah, di pohon nangka itu kan ada kayak sosok putih, terus kemudian ada yang gede, ada yang kecil. Nah, di malam keduanya kan 2 malam ya. Di malam keduanya ada kayak gitu lagi gak putih gitu? Nggak ada. Cuman memang ada suara. Lebih ke suara. Kalau untuk wujud atau penampakan enggak. Oh, lebih ke suara. Nah, yang nari-nari tuh di malam keduanya ada nongol lagi gak tuh Enggak. itu? Karena kan emang aku nggak ke toilet kan, jadi nggak ngelewatin si lorong itu lagi, jadi aku nggak ketemu sama Sampai tahu dia ngikutin live, gue mau masuk frame dong gitu ya kan? Mau beli ya? Mau beli gitu kan, mau check out nih, oke. Nah terus ternyata kan kata menurut tadi ceritanya Kalina, ada satu kolam ya, yang kalau gue dengar tadi gambarannya kolam itu airnya udah keruh, kolam itu sepi pengunjung, kolam itu kayak nggak ada aktivitas. Apa mungkin tuh kolam yang udah terbengkalai gitu? Iya, udah nggak kepake. Soalnya dari air aja udah keruh banget, udah hitam warnanya, udah nggak layak buat dipakai. Oke, berarti kalau gitu udah bisa kita bilang udah bertahun-tahun ya? Mungkin, iya. Kalau sebulan 2 bulan tuh air tuh nggak terlalu ini banget deh. Oh gitu. Nggak terlalu hitam banget. Itu hitam udah warnanya. Kalau hitam berarti udah lama banget lah itulah. Itu kan emang ada perosotannya juga kan. Nah kan bisa dilihat dari perosotan juga tuh kalau sering dipakai gitu. Enggak, kan. itu kering. Kayak udah mulai pecah-pecah. Pecah-pecah. Kering. Iya, karena kena panas terus gitu kan. Bahannya plastik gitu. Berarti kalau kita bisa ambil kesimpulan, gue ngambil kesimpulan Kalina nge-camping di tempat terbengkalai sebenarnya. Bisa jadi ke arah situ gak? Iya sih. Iya kan? Iya. Karena biasanya tuh walaupun area camping, terus ada fasilitas yang lainnya, tuh keurus juga tuh fasilitas yang lainnya tuh. Iya kan, entah itu misal kolam air panasnya ya normal gitu. Ya. Nah tapi masalah toiletnya emang begitu ya. Di sana ada jongkok ember gitu kan, terus gak ada keran tuh biasa tuh, ngucur terus tuh gitu kan. Menurut Kalina sendiri kan ada 2 toilet nih yang coba Kalina masukin. Pertama kan lewatin pohon nangka, yang kedua enggak kan gitu. Dari kedua toilet ini yang menurut Kalina yang paling serem yang ngelewatin pohon nangka apa yang enggak? Yang ngelewatin pohon nangka. Pohon nangka. Oke, dari visualnya itu toilet sering dipakai apa enggak? Kalau yang di pohon nangka justru banyak dipakai. Oke. Karena lebih dekat sama area camping yang dekat air terjun, satu. Kedua, dari bangunannya masih bagus dan kerawat. Jadi di situ ada tempat sampah besar. Terus enggak kumuh. Bagus tempat toiletnya. Kalau yang nggak ngelewatin pohon nangka? Nah itu justru kayak pintunya udah mulai rusak, nggak kejaga.
Oh, tapi justru yang banyak gangguan di Di toilet dekat itu. yang bersih itu ya? Iya, di situ. Karena ya sebenarnya di toiletnya mah aku ngerasa biasa aja gitu. Ya itu mau ke arah toiletnya ini yang gangguannya tuh banyak banget. Banyak banget. Banyak. Ini iya sih, kadang walaupun toilet tuh bersih tapi ada gangguan juga tuh. Jangan jauh-jauh deh, di sini juga ada Kak. Kita kantor kita nih Kak, toilet kita kan bersih tuh. Ada gangguannya lagi berak, ada yang buka. Karena lupa begini nih. Kita kan nggak ada yang tahu ya. Lupa kunci dong ya kan. Wah, nggak ada, gue buka tuh. Woi gitu kan. Kadang sionan tuh. Lupa kunci. Itu emang gangguan tuh ngehe emang kalau di sini nih. Lebih brutal ya. Oke, dari pengalamannya Kalina nih, camping di salah satu tempat wisata daerah Bandung gitu kan. Kalina mungkin dalam satu bulan setelah kejadian tersebut, kita nge-live ke sana aja lagi gitu ya. Sempat ada pikiran ke situ gak? Kayaknya enggak. Kalau di villa aman ya? Kalau di villa aman. Tapi kalau untuk nge-live doang, oke. Tapi kalau untuk tidur bermalam, enggak. Enggak. Oh, oke. Jadi gue jadi penasaran nih tempat wisatanya nih gitu kan. Kita akan menelusuri. enggak tuh bohong. Tapi tempatnya bagus sih Bang. Bagus, untuk, ya. pemandangannya, emang tempatnya bagus Bang. Oke, kalau emang tapi kalau emang tempat camping itu pasti bagus ya, karena kan ada support dari pepohonan sebenarnya. Iya, karena sebenarnya. hutan banget kan. Coba kalau ada tempat camping nggak ada pohon, gersang banget kayaknya ogah deh gue gitu kan. Oke. Sebelum ditutup nih Kak, videonya nih Kak, kira-kira Kalina punya pesan nggak nih Kak untuk teman-teman semua yang mungkin mau camping ataupun mau bepergian ke tempat wisata gitu kan? Ya buat kalian nih, buat yang mau pergi atau wisata atau mau camping nih kayak aku gitu, apalagi dalam keadaan datang bulan atau haid gitu. Kayaknya pertama harus numpang-numpang dulu. Kedua untuk buang sampahnya itu ya harus benar. Iya. Jadi biar mereka juga nggak ngerasa keganggu sama sampahnya kita. Oh, Gitu oke. sih. Itu jadi ya teman-teman semua nih tiba-tiba hujan gede nih gitu kan. Untung mau kelar nih gitu kan. Oke. Tapi sebelum ditutup nih, gue ingetin lagi teman-teman semua habis nonton video ini, teman-teman semua langsung mampir tuh ke YouTube-nya Kalina, yaitu Jalan Buntu ya. Iya. Jalan Buntu gitu kan. Di situ Kalina sebagai tim juga ya, tim di Jalan Buntu Iya. gitu kan. Dan linknya tuh ada di bawah video ini ya teman-teman semuanya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Lina ini bukan untuk nakut-nakutin ya teman-teman semua ketika mau camping ataupun ketika mau berwisata di daerah manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kalina, makasih banyak Kak. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Bungkus.